Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Pak. Oke. Siapa yang tidak masuk hari ini? Saya Pak. Oh ya, Pak Rusman ya. Pak ini Azwar ya yang dia. Nah, Azwar yang dia masuk ya. Iya Pak. Baik ya, Ananda sekalian. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Alam sah. Iya Pak. Pimpin doa Pak Alam. Oke, terima kasih Pak. Untuk memulai mata pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Alam. Baik Ananda sekalian, semoga kita hari ini masih dalam keadaan sehat, diberikan semangat supaya kita bisa belajar dengan hari ini dengan menyenangkan, sehat, semangat ya. Sehingga tujuan belajar kita hari ini tercapai. Usman. Ya Pak. Usman. Apa Pak? Kelihatannya kamu ngantuk. Enggak Pak. Pas semalam itu bergadang. Enggak Pak. Gimana? Enggak Pak, saya semangat kok Ya. sekarang Pak. Ya, semangat ya, Iya Pak. Usman. Iya Pak. Sebagaimana yang Pak sampaikan minggu kemarin bahwa hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, bagaimana Deka, sudah baca-baca buku masalah sejarah perkembangan komputer? Dikit Pak. Oh ya, dikit. Ya. Iya Pak. Bagaimana Deka? Yang kamu baca itu sejauh mana itu? Sejauh ini loh Pak, kalau komputer itu diciptakan pertama sekali oleh Bapak kita Charles Babbage Pak. Kemudian itu dia dulu komputernya besar-besar Pak, kayak vakum gitu besar gitu Pak. Jadi kalau komputer generasi pertama itu Pak dia besar gitu Pak. Oh ya, terima kasih Deka. Iya Pak. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan komputer. Perhatikan slide yang ingin Pak sampaikan kepada Ananda semua. Sudah tampak jelas Ananda sekalian? Pak. Herwandi, bagaimana Herwandi? Kelihatan Jelas ini? Pak. Jelas Pak. Kelihatan nih Herwandi? Ya jelas Pak. Jelas ya. Baik ya. Tolong perhatikan karena nanti di sini kalian akan bentuk kelompok diskusikan tentang mengungkap sejarah perkembangan komputer. Ini Pak ada tampilan, oke. Ini Pak tampilkan video tentang sejarah perkembangan komputer. Tahu nggak guys, kalau komputer itu pada saat awalnya dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung loh. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi yang berarti penghitungan. Sehingga komputer berarti orang atau alat yang digunakan untuk berhitung. Pada tahun 1937, ilmuwan John V. Atanasov membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasov Berry Computer atau ABC yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama loh guys. Tahu nggak Sobat Kom? Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda loh. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1955. Sekarang, hingga masa depan, komputer generasi 5 masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya, generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut artificial intelligence.
bagaimana? Alamsah, Ananda Alamsah, bagaimana menurut Ananda ide tadi sudah cukup jelas menyampaikan sejarah perkembangan komputer? Cukup jelas Pak, tapi banyak sekali itu perkembangannya dari awal nggak hafal Ya. kita. Iya. Kita harus seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwa nanti kamu Ananda sekalian membentuk kelompok diskusi yang akan mendiskusikan tentang mengungkap sejarah perkembangan komputer. Di sini Pak bagi 2 kelompok diskusi, mana ketuanya yang pertama Pak Herwandi, Ananda Herwandi, yang kedua Ananda Dika. Adapun masalah yang akan kalian diskusikan tentang mengungkap sejarah perkembangan komputer, Pak akan bagikan LKPD buat Ananda diskusikan. Nah, ini nanti dibuat nama kelompoknya ya, nama kelompok, nama siswanya, kelas. Adapun yang kalian diskusikan di sini, yang pertama itu mengidentifikasi ini perkembangan komputer. Ini diskusikan ADD itu apa, STD itu apa, CMOS itu apa. Lalu diskusikan tentang bagian perangkat keras komputer. Lalu tentukan ya solusinya secara benar dan bertanggung jawab itu tentang mengungkap sejarah perkembangan komputer. Ini LKPD-nya. Sudah jelas ya, Ananda Usman dan Ananda Herwandi sebagai ketua kelompok untuk mendiskusikan masalah yang Pak sampaikan tadi. Sudah Pak. Silakan Pak, kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Pak, kelompok 1 selesai Pak. Oh iya, kelompok 1 sudah selesai ya, silakan. Pak, 1 untuk mempresentasikan. Bisa sampai diskusikan. Pak. Ya, silakan Ananda Herwandi. Pak, Kami ada 2 Pak, ini hasil dari diskusinya ini Pak. ya, Yang lebih lengkapnya mungkin ada kelebihannya ini aja Pak. ya. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami ada 3 komputer yang kami temukan. Yang pertama adalah ADD, diskusi komputer yang akan digunakan dalam komputer, itu HAPS adalah suatu komponen perangkat keras pada rangkaian komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instalasi sistem operasi. Komponen ini juga mempunyai 2 jenis yang dapat digunakan, yaitu hard sistem internal dan eksternal, juga memiliki fungsi yang sama untuk menyimpan data serta membantu kinerja sistem operasi komputer. Nah, kelebihan hard disk internal itu 1, lebih tahan lama, tidak diperiksa, 2, cukup kuat terhadap serangan malware atau virus. Akan tetapi hal ini juga tergantung pada penggunaan user sendiri. Yang ketiga, proses pengolahan data yang lebih cepat. Dan yang keempat, harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Hal ini disebabkan karena hard disk internal sudah termasuk satu paket dengan perangkat laptop atau komputer dan laptop kerja. Kekurangan hard disk internal itu 1, pada beberapa varian yang dimiliki relatif lebih kecil dibandingkan dengan komponen HDD eksternal. Yang kedua, kurang fleksibel dan tidak bisa bebas digunakan dan dibawa kemana-mana. Hal ini disebabkan karena hard disk internal sudah sepaket dengan laptop atau komputer. Untuk kelebihan hard disk eksternal, yaitu 1, sangat fleksibel, bisa dibawa dan digunakan di mana saja dengan cepat dan praktis. Yang kedua, mempunyai bentuk yang kecil dan sangat ringan. Yang ketiga, berat penyimpan lebih besar dan bisa dimanfaatkan untuk beragam file. Kekurangan hard disk eksternal adalah 1, mempunyai harga yang lebih mahal, 2, rawan dengan sangat terus, akan tetapi hal ini juga tergantung dari pemakaian pengguna itu sendiri. Yang ketiga, memiliki kinerja yang lebih lambat dalam mengelola suatu data dibandingkan dengan hard disk internal. 4, lebih cepat mengalami overhead atau panas saat mentransfer file dari jumlah besar. Yang 5, rawan terhadap goncangan yang menyebabkan kerusakan perangkat. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam penggunaan komponen ini. Untuk yang kedua, komponennya itu SSD, yaitu adalah singkat dari Solid State Drive, merupakan perangkat keras komputer yang menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC untuk
untuk menyimpan data secara terus-menerus. Perangkat SD dapat menyimpan datanya menggunakan memory cache dan digunakan sebagai hard disk. SSD merupakan penyimpan data generasi baru dikenal dengan kecepatan bacanya yang lebih baik daripada hard disk biasanya dan bisa digunakan di PC atau laptop. Untuk kelebihannya, satu, kecepatan yang lebih tinggi atau lebih baik. Yang paling utama banyak orang menggunakan SSD yaitu pada saat menulis sehingga akses data saat membuka aplikasi yang berat, maka banyak komputer gaming yang menggunakan penyimpan dengan SSD karena kita akses data lebih baik. Lebih tahan guncangan. Yang ketiga, hemat daya. Yang keempat, tidak pusing. Dan yang kelima, tidak terpengaruh pada magnet. Enam, puting yang cepat. Kekurangannya ini ada 3, yaitu harga masih mahal, yang kedua sulit di-recover, yang ketiga jangka waktu pakai. Yang komponen ketiga ada CMOS, yaitu berfungsi untuk mengatur waktu yang ada di sebuah PC atau baterai bertegangan 4,5 sampai 6 volt. Ini memberikan tegangan untuk chip CMOS dan chip real analog watermark aktif. Komputer 285/486 memiliki baterai semacam ini yang terpasang langsung ke mainboard. Ini Pak hasil diskusi kami Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ananda Herwandi. Ananda Rusman, bagaimana kelompoknya sudah bisa menampilkan hasil diskusinya? Siap Pak. Ya, silakan. Dari kelompok 2 ya Pak, tadi sudah didiskusikan mengenai komponen-komponen komputer. Yang pertama HDD Pak. Kelebihannya harddisk internal itu lebih tahan lama, tidak cepat rusak. Kemudian cukup kuat terhadap serangan virus Pak. Yang ketiga, proses pengolahan data lebih cepat. Yang keempat, harganya lebih murah Pak. Walaupun ada kelebihan, dia juga punya kekurangan. Yang pertama, mana tadi? Pada beberapa varian, ukuran yang dimiliki relatif lebih kecil dibanding komponen harddisk eksternal. Kemudian kurang bisa fleksibel karena tidak bisa dilepas. Kemudian yang kedua, harddisk eksternal. Harddisk eksternal ini sangat fleksibel karena bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua, memiliki bentuk yang kecil dan ringan. Yang ketiga, ukuran penyimpanan lebih besar dan bisa dimanfaatkan untuk menyimpan banyak file. Kekurangan yang harddisk eksternal, harganya lebih mahal, rawan kena virus, kemudian kinerja lambat dalam mengelola suatu data dibandingkan dengan harddisk internal. Kemudian lebih cepat mengalami overheat atau panas jika digunakan untuk mentransfer file yang ukurannya banyak Pak. Kemudian SSD Pak. SSD ini adalah perangkat keras yang menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC untuk menyimpan data secara terus-menerus. Kelebihannya kecepatan lebih baik, kemudian tahan terhadap guncangan. Yang ketiga, hemat daya. Yang keempat, tidak bising. Yang kelima, tidak terpengaruh medan magnet. Yang keenam, bootingnya lebih cepat. Itu Pak yang dapat disampaikan dari kelompok 2 Pak. Terima kasih Pak. Bentar, Ananda Rusman. Iya Pak. Cara perkembangannya itu gimana? Oh ya, sudah juga Pak. Ini Pak. Pak ya, tolong. Oh iya Pak. Ini di bawah Pak ada. Perkembangan komputer, munculnya komputer pertama ini tahun 1822 Pak, oleh ahli matematika Inggris namanya Charles Babbage. Ya Pak, gitu ya bacanya Pak ya. Kemudian ada cikal bakal komputer digital tahun 1930. Ini oleh Alan Turing ya Pak yang menciptakan itu. Kemudian setelah itu yang tahun 1936 ini ada komputer yang namanya ENIAC ya Pak. Ya, ENIAC. Setelah itu ada bahasa pemrograman Pak. Setelah komputernya dibuat, baru bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk membuat aplikasinya, gitu ya Pak ya. ya. Itu Pak.
Setelah itu ada komputer pribadi tahun 1970. Kemudian komputer tahun 2000-an Pak ya. Ini menggunakan CD-ROM, sudah menggunakan CD-ROM dan USB drive Pak. Ya, ya. Sudah itu saja Pak ya. Oh ya. Terima kasih Pak. Usman. Baik, Anda semua, apa yang telah disampaikan oleh ketua kelompok tadi, ada yang mau menanggapi? Pipi, bagaimana menurut kamu apa yang telah disampaikan oleh ketua kelompok tadi? Bagus Pak. Bagusnya di mana, Pipi? Lumayan lengkap. Terima kasih. Coba Nelly, menurut pendapat kamu yang disampaikan oleh Rusman tadi, apa yang bisa kamu ambil kesimpulan? Oh ya, lagi keluar ya? Atau gimana ya? Ya oke. Ananda Nelly Saya Pak. Ya, Ananda Azorman, gimana itu? Ya bagus sekali Pak. Artinya kita beruntung yang hidup zaman sekarang. Kita tidak lagi menikmati komputer yang super panas, super besar. Jadi kita dalam kantong pun sudah bisa milik komputer Pak. Punya komputer. Oh iya. Ya, jadi kita beruntung. Nggak tahu kalau ke depan mungkin bisa lebih kecil lagi. Ya, sampai kita bingung ngantonginnya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ananda Azorman. Bagus. Barangkali Ananda Herwandi bisa menyimpulkan. Baik Pak, jadi dari hasil diskusi beberapa kelompok mengenai 3 komponen komputer ini dapat disimpulkan bahwa di dalam penggunaan sebuah komputer kita bisa menentukan perangkat komputer untuk melakukan penyimpanan sesuai dengan spesifikasi komputer atau tipe penggunaannya. Misalnya kalau di perangkat di PC kita bisa menggunakan HD apa atau SD apa, dalam laptop kita bisa menggunakan spesifikasi apa, dalam handphone dan lain-lain kita bisa menentukan dari ketiga komponen ini sesuai dengan spesifikasinya Pak. Ya, Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi kita semua harus mengikuti perkembangan IT, khususnya di bidang komputer Ananda semua, karena Ananda semua sudah mengambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Jadi informasi tentang perkembangan komputer harus diikuti dengan membaca buku, melihat di website, YouTube, sehingga informasi perkembangan komputer kita paham. Bisa dimengerti Ananda semua? Bisa Pak. Terima kasih. Baik, untuk minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang spesifikasi perangkat keras komputer. Kita minta Ananda semua untuk membaca buku sehingga pertemuan yang akan datang Ananda semua sudah memiliki pengetahuan tentang spesifikasi perangkat keras komputer. Baik, Pak Hairi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.